Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Cumcum Kavera, NPM 2103011069, kelas C Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Dosen pengampu Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemikiran ekonomi Islam masa Bani Umayyah. Yang pertama, sejarah pemerintahan Bani Umayyah. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Ash-Shisham, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. 2. Tata politik dan pemerintahan Bani Umayyah. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan dari zaman Al-Walid ibnu Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu. Tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi, setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan. Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dan benua Eropa, dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar, Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Yang ketiga, kebijakan umum pada masa Bani Umayyah adalah kerjasama yang baik antara Abdul Al-Malik dan Al-Hajjaj. Ini menghasilkan pemerintahan yang kuat yang ditandai dengan meningkatnya anggaran pemerintahan untuk berbagai macam pekerjaan umum. Di antaranya adalah pembangunan prasarana dan masjid-masjid di berbagai provinsi, dan yang terbesar ialah pembangunan Dome of the Rock, Kubah Al-Zahra di atas Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Upaya pembangunan prasarana di atas menjadikan pertanian dapat berkembang dengan pesat. Hasil uang menonjol seperti gandum, padi, tebu, jeruk, kapas, dan sebagainya. Demikian juga industri kulit dan tenun mengalami kemajuan yang cukup bagus. Hasil pertanian dan perindustrian dipasarkan sampai ke India dan Asia Tenggara. 4. Sistem ekonomi dan fiskal pada masa Bani Umayyah. Pada masa pra-Islam, uang Romawi dan Persia digunakan di Hijaz, di samping beberapa uang perak himyar yang bergambar burung hantu etik. Al-Malik juga mengembangkan sistem layanan pos dengan menggunakan kuda antara Damaskus dan ibu kota provinsi lainnya. Faktor kemajuan ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, perdagangan. Setelah Daulah Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak, baik melalui jalan darat maupun laut. Pada jalan darat, umat Islam mendapatkan keamanan untuk melewati jalan sutra menuju Tiongkok guna memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian. Pada jalur laut, ke arah negeri-negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah, bumbu, kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu-buluan, sehingga dengan demikian Basrah di Teluk Persia pada saat itu menjadi pelabuhan dagang yang cukup ramai. B. Pertanian dan industri. Dalam bidang pertanian, Umayyah telah memberikan tumpuan terhadap pembangunan sektor pertanian. Beliau telah memperkenalkan sistem irigasi pengairan yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Yang selanjutnya, C. Reformasi fiskal. Selama pemerintahan Umayyah, semua pemilik tanah, baik yang muslim dan non-muslim, diwajibkan membayar pajak tanah. Sementara itu, pajak kepala tidak berlaku lagi bagi penduduk.
Muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk Islam. Secara ekonomi, hal ini yang melatar belakangi berkurangnya penghasilan negara. Namun demikian, dengan keberhasilan Umayyah melakukan penaklukan Imperium Persia dan Bizantium, maka sesungguhnya kemakmuran daulah ini sudah melimpah ruah. Yang D. Pembuatan mata uang. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan 65-86 Hijriah, beliau membuat kebijakan untuk memakai mata uang sendiri. Pemerintah saat itu mendirikan tempat percetakan mata uang di Dar Idjar. Mata uang dicetak secara terorganisir dengan kontrol pemerintah. Kemudian pada tahun 77 Hijriah atau 697 Masehi, Khalifah Abdul Malik mencetak dinar khusus yang bercorak Islam yang khas. Berisi teks Islam ditulis dengan tulisan Kufi. Gambar-gambar dinar lam diubah dengan lafaz-lafaz Islam seperti Allahu Ahad, Allah Baka. Sejak saat itulah umat Islam memiliki dinar dan dirham Islam sebagai mata uangnya dan meninggalkan dinar Bizantium dan dirham Kirsa. Kesimpulan, perkembangan ekonomi pada masa dinasti Umayyah sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Peningkatan perekonomian yang pada gilirannya akan membawa kemakmuran pada dinasti ini. Pada dasarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan yang diterapkan para khalifah. Di samping partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan tersebut. Demikian yang presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.